Selamat datang dalam perjalanan bersejarah ini. Malam ini kita akan menyusuri jejak peristiwa tragis yang pernah mengguncang Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. Sebuah drama imersif yang akan membawa Anda kembali ke masa itu, tahun 1965, dan mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi dalam sejarah kita. Selamat menikmati pertunjukan drama imersif G30 SPKI. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
Sebelum acara dimulai, mari bersama-sama kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk para pahlawan yang gugur pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Bil barokati pangersa baos. Al-Fatihah. Saudara-saudara, Musyawarah Tani Indonesia memberikan amanat kepada saya. Juga kita sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dan juga revolusi terhadap bangsa. Demi mencukupi seluruh sandang juga pangan dari seluruh penjuru negeri, mari kita bersama-sama dalam Nasakom untuk memenuhi apa yang dibutuhkan Republik ini. Saya harap kepada seluruh kaum tani, kaum buruh, kaum gerilyawan, dan Angkatan Darat bersama-sama untuk mengatakan dengan lantang, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Kawan Syam, Siap, Ketua. kawan Syam. Siap, Ketua. Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Saya juga optimis. Saya yakin sekali. Bumi mendukung kita. Susun kekuatan. Perwira-perwira yang telah saya didik memiliki tekad sangat besar. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih. Mereka sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar ajal Bung Karno semakin dekat? Seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat, ajal pastikan datang. Cepat atau lambat, Jenderal menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang hubungi kawan-kawan. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono.
Pasukan dengan sasaran Jenderal Sution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Serjen Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap. Permisi, bapaknya ada, Bu. Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakrabirawa. Cakra. Jenderal dipanggil untuk menghadap presiden. Tolong cepat, Jenderal. Ayah! Buka pintunya. Cepat, Jenderal, buka. Pak, cepat pergi. Maria, pegang adik. Ibu, adik kena. Adik masih hidup kan? Masih, Ma. Adik masih hidup kan? Ma, kenapa Papa ditembak? Denting yang berbunyi dari dinding kamar. Buka pintunya. Cepat, Jenderal, buka. Buka pintunya. Buka pintunya. Cepat, Jenderal. Kalian datang hanya untuk membunuh anakku. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Pa, Ade salah apa? Kenapa Ade ditembak? Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Bapak mana, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo. Bu, ke belakang saja. Pa. Ada apa? Bapak dipinta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka, toh. Berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak. Bereskan. Ayah, ku kirimkan doa
Awas, gerombolan KHM Jakarta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Permisi. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Ada siapa, Pak? Cakra Birawa, Bu. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah, Jenderal. Jalan. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden sedang menunggu, Jenderal. Masyarakat adil, itu yang kami dambakan. Masyarakat sama rata, sama rasa, itu yang kami inginkan. Kemerdekaan dan persatuan, itulah kekuatan kita. Kita harus menjaga kebudayaan dan identitas bangsa. Solidaritas dan
Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta agar menghadap sekarang juga. Dipanggil Presiden? Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi? Tidak salah kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Pak, ada Cakrawirawa. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Bakar kertas. Cepat, bawa. Mana Doromu? Ampun, Pak. Katakan cepat. Mana Doromu? Mau mati ya? Mau ditembak? Di kamar atas, Pak. Segera turun, Jenderal! Atau saya ledakan, Jenderal. Sekarang! Angkat tangan, Jenderal. Beri saya waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Cepat, Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu.
Ini surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah jenderal seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Sekarang coba rasakan siletan ini. Belum mau bicara? Bicara! Ayolah bicara, setan! Belum juga? Masih mau tutup mulut? Masih tidak mau ngomong? Silahkan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang bicara. Ayo, tanda tangan di surat pernyataan ini. Di mana Nasution? Berdebah! Habisi mereka! Setan. Pecundang! Ke barat. Habisi mereka! Sialan. Iblis! Sialan. Iblis!
habisi mereka. Sialan! Iblis! Binatang! Ayah! Ini mau ibu, Mbok. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ibu, adik kena. Ku meminta rindu, Adik masih hidup kan? hanya satu waktu. Mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun Mami, tapi itu papi Mami. Ma, kenapa kau ditembak? Kesepian kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin Jangan bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? mati, hanya cinta padamu. Saya Nasution.
Duduk. Siap. Apa tugas kalian? Tugas kami mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana. Gerakan yang dipimpin Untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan ini kepada seluruh anggota kesatuanmu supaya cepat kembali ke Kostrad. Sampaikan juga kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Untung sama sekali tidak benar bahwa gerakannya menculik tokoh-tokoh penting Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal yang ingin melakukan COP itu sama sekali tidak benar. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah Wan Cakti. Saya adalah salah satu anggotanya. Dan Wan Cakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya gerakan ini bukan hanya untuk menculik para jenderal, tetapi juga gerakan untuk merebut negara secara paksa. Dan pasti didalangi PKI. Saya akan menghadapi mereka daripada kita mati sia-sia. Apa Panglima sudah mengetahui bahwa tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin Untung? Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Jangan sampai ada gerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA,
Dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Mas Vertun pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah coup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Jakarta yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah. Dan Kiapma serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasih bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Sedang bagi para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal, dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Para pendengar sekalian di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu, telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah 1. Letnan Jenderal A. Yani,
2. Mayor Jenderal Suprapto. 3. Mayor Jenderal S. Parman. 4. Mayor Jenderal Haryono MT. 5. Brigadir Jenderal DI Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor besar telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka. Dalam pada itu, perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan Yang Mulia Menko Hankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Para pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan seluruh selah orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, aku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penumpasan PKI di Indonesia pasca G30 SPKI melibatkan sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi saksi peristiwa tragis tersebut.
Salah satu wilayah yang sangat terpengaruh adalah Pulau Jawa, terutama di beberapa kota dan daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Penumpasan PKI di Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia adalah periode yang sangat kelam dalam sejarah Indonesia, dengan dampak yang menyedihkan dan berkepanjangan bagi bangsa dan negara. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit kelam. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menghina. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membaku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Dalam suasana tegang pasca peristiwa Gestapo, 3 jenderal yang penuh dengan tekad datang menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan surat pemberian mandat kepada Jenderal Soeharto, seorang pemimpin yang dipercayakan untuk menjaga stabilitas negara yang sedang terancam. Presiden Soekarno menerima surat itu dengan tulus dan menandatanganinya. Tangan-tangan yang gemetar menegaskan komitmen untuk melindungi keselamatan dan stabilitas Indonesia yang tercinta. Inilah momen sejarah yang menandai peralihan kekuasaan yang kritis dalam perjalanan Indonesia menuju kedamaian dan kestabilan yang kita nikmati hari ini. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha.
Hampir pagi, Pak. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Paling tidak cuci muka toh, berpakaian. Angkat tangan, Jenderal. Ade masih hidup kan? Ma, kenapa papa ditembak? Pak, Ade salah apa? Kenapa Ade ditembak? Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. This is who I'm meant to be. This is me.